Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah, mahasiswa program studi pendidikan biologi dengan nomor NIM 060912429049. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan dan merincikan sejarah serta nilai-nilai Pancasila apa yang dapat dipetik dari Arca Dewi Sri. Dewi Sri telah lama menjadi sosok penting dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Ia dikenal sebagai Dewi Padi, lambang kesuburan dan penjaga kesejahteraan bagi petani. Pemujaan terhadap Dewi Sri diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah, jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ketika Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, pemujaan terhadap Dewi Sri mengalami perkembangan. Ia sering dikaitkan dengan Dewi Laksmi, Dewi Kemakmuran dalam ajaran Hindu. Namun, Dewi Sri tetap mempertahankan identitasnya sebagai pelindung hasil panen dan lambang kesejahteraan. Bukti keberadaan Dewi Sri dalam kehidupan kuno terlihat dalam berbagai arca yang ditemukan di candi-candi Hindu-Buddha. Salah satu contoh arca Dewi Sri dapat ditemukan di kompleks Candi Barong yang menunjukkan bagaimana simbol kesuburan yang dihormati dalam kehidupan masyarakat. Selain di situs kuno, warisan Dewi Sri juga masih hidup dalam tradisi masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah ritual panen, di mana masyarakat berdoa dan memberikan sesaji sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi. Nilai pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dalam penghormatan terhadap alam sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Masyarakat percaya bahwa kesuburan tanah adalah bentuk berkah yang harus dijaga dan disyukuri. Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai kedua Pancasila juga hadir dalam tradisi panen dan pemujaan terhadap Dewi Sri. Hasil pertanian tidak hanya untuk individu, tetapi dibagikan kepada masyarakat, mencerminkan keadilan sosial dan keberadaban. Nilai ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dapat dilihat dari bagaimana ritual panen menghubungkan komunitas masyarakat berkumpul, bekerja sama dan saling membantu dalam proses panen, memperkuat rasa kebersamaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tercermin dalam sistem pertanian tradisional. Keputusan mengenai pola tanam dan pembagian hasil bumi biasanya dilakukan melalui musyawarah desa, memastikan bahwa setiap anggota komunitas memiliki suara dalam menentukan kebijaksanaan agraris. Nilai kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terlihat dalam konsep berbagi hasil panen. Masyarakat memastikan bahwa setiap orang mendapatkan manfaat dari hasil bumi secara merata, tanpa adanya ketimpangan sosial. Selain itu, kesadaran dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi bagian dari keadilan bagi generasi yang akan datang. Dari sejarah Arca Dewi Sri hingga praktik pertanian yang diwariskan secara turun-temurun, kita bisa melihat bagaimana kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila saling terkait. Warisan ini mengajarkan kita bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga merupakan prinsip fundamental yang membentuk masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan sejarah, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai ini, tidak hanya dalam bentuk penghormatan terhadap Dewi Sri, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari, di mana kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama. Semoga generasi mendatang tetap memahami dan melestarikan tradisi ini bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi sebagai inspirasi dalam membangun masa yang akan datang, lebih harmonis dan berkelanjutan. Mungkin ini saja penjelasan dari video yang dapat saya sampaikan. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.